sesuatu nih. Kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Yana sedang mencari firman Tuhan. Yuk temenin Yana cari firman Tuhan, yuk. Kok masih batuk-batuk sih? Kalian kok enak banget makan es krim? Enak kan? Kelihatan enak banget kan? Kamu mau kan? Sabar Ken, nanti kalau sembuh juga bisa makan es krim kok. Mau sih, tapi nggak sembuh-sembuh nih. Ya makanya kamu kan daripada makan es krim sekarang nanti batuk lagi, nanti sakit lagi gimana? Sudah jangan mending. Iya Ken, minum obat sama taat papa mama biar cepat sembuh ya. Ya deh, makasih ya teman-teman. Shalom adik-adik, sudah siap belum memuji nama Tuhan? Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan berikan kami hati yang penuh semangat untuk bisa memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang gunung, hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa. Ku selam, 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 dalam samudra. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang gunung, hijau terbentang. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkanmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah adik-adik, kita tadi belajar dari Kenjiro. Kalau misalnya sakit, gak boleh ya makan es krim. Kita harus taat dan menunggu waktunya Tuhan. Nah, siapa yang di sini masih ngantuk? Ayo sekarang cuci muka dan kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. David's best friend diambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 16 dan pasal 19 ayat 1 sampai 12. Setelah Daud membunuh Goliat, Raja Saul memanggil Daud. Saul menjelaskan bahwa dia tidak akan mengizinkan Daud kembali pulang ke ayahnya. Sejak saat itu, Daud sukses di setiap misi Saul mempermainkannya. Kesuksesannya menuntun Saul untuk menjadikannya pemimpin semua prajuritnya. Keputusan ini menyenangkan seluruh rakyat Saul, sebagaimana Daud sangat disukainya setiap orang. Dia terutama disukai oleh Yonatan, putra Saul. Yonatan semakin mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Suatu hari, Yonatan membuat perjanjian dengan Daud dan memberinya jubah, baju besi, pedang, busur, dan ikat pinggangnya sebagai tanda persahabatan mereka. Ketika Saul dan pasukannya dalam perjalanan pulang, orang Filistin, perempuan-perempuan di kota-kota keluar memberi salam pada mereka dan merayakan kemenangan mereka. Mereka bernyanyi dan menari untuk lagu-lagu kegembiraan yang dimainkan pada instrumen mereka. Mereka bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lagu yang bermaksud baik ini sama sekali tidak menyenangkan hati Raja Saul. Hal ini memberi Daud pujian atas kemenangannya yang lebih besar. Dalam kemarahannya, Saul menjadi iri dan curiga pada Daud, bertanya-tanya jika dia mencoba mengambil kerajaan darinya. Saat ini, Saul terus memperhatikan Daud. Keesokan harinya, seperti biasa, Daud sedang memainkan kecapinya untuk Saul ketika ada roh jahat dari Tuhan datang kepada Saul. Berpikir pada dirinya sendiri, saya akan melakukannya. Tempelkan David ke dinding. Saul mengambil tombak dan melemparkannya pada Daud. Saul melemparkan tombaknya kepada Daud 2 kali. Tetapi Daud menghindarinya 2 kali. Karena Saul dapat melihat bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa Tuhan tidak lagi bersamanya, Saul takut dari Daud. Dalam upaya untuk mengusir Daud darinya, Saul memberinya komando atas 1000 orang. Daud memimpin pasukan dalam kampanye mereka, dan dia berhasil dalam segala hal yang dia lakukan karena Tuhan menyertai dia. Semua bangsa Israel dan Yehuda mengasihi Daud karena dia memimpin mereka masuk kampanye mereka. Melihat betapa sukses dan dicintainya Daud, membuat ketakutan Saul semakin bertambah.
Setelah upaya yang gagal untuk membunuh Daud dalam pertempuran melawan orang Filistin, Saul membuat rencana baru untuk membunuhnya. Saul berbicara kepada putranya, Yonatan, dan semua hambanya menyuruh mereka membunuh Daud. Yonatan yang merupakan teman Daud memberitahu Daud tentang rencana ayahnya. Ayahku sedang mencari cara untuk mendapatkan kesempatan membunuhmu. Berjaga-jagalah besok pagi dan pergilah bersembunyi. Yonatan memperingatkan. Yonatan berjanji untuk pergi menemui ayahnya dan berbicara atas nama Daud. Keesokan harinya, Yonatan mengingatkan Saul akan kebaikan Daud yang telah melakukan banyak untuknya, dan Saul tidak melakukan apapun untuk Daud. Jangan berbuat dosa terhadap hambamu Daud, karena dia tidak pernah berbuat dosa. Berdosa terhadapmu, pintanya. Saul mendengarkan putranya lalu berjanji. Katanya, demi Tuhan yang hidup, Daud tidak akan dihukum mati. Yonatan menceritakan seluruh percakapan itu kepada Daud, dan dia membawanya kepada Saul. Hidup kembali normal, dan Daud tinggal bersama Saul seperti sebelumnya. Sekali lagi, perang pecah keluar bersama orang Filistin, dan Daud maju berperang melawan mereka. Dia memukul mereka dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga mereka melarikan diri sebelumnya. Suatu hari, setelah dia kembali dari pertempuran, Daud sedang memainkan kecapinya untuk Saul ketika roh jahat datang dari Tuhan mendatangi raja. Sama seperti sebelumnya, Saul meraih tombak dan melemparkannya kepada Daud. Tombak itu meleset dari Daud dan menjadi tersangkut di dinding. Daud melarikan diri ke rumahnya. Saul mengirim utusan ke rumah Daud untuk memastikan bahwa Daud tidak melarikan diri di malam hari. Saul menginginkannya untuk membawa Daud kepadanya di pagi hari, agar dia bisa bunuh dia. Mikal, salah satu putri Saul yang pernah diberikan kepada Daud untuk dijadikan istrinya, memberitahu Daud bahwa Daud harus pergi. Dia memperingatkan suami tercintanya, jika kamu tidak melarikan diri malam ini, besok kamu akan dibunuh. Mikal membantu Daud keluar dari rumah mereka dengan memanjat keluar jendela dan turun ke dinding, sehingga dia bisa melarikan diri dan tidak terlihat oleh anak buah Saul. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita belajar bahwa terkadang masalah itu bukan kesalahan kita. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita harus selalu percaya Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, kita belajar kalau terkadang kita bisa mendapatkan masalah. Tapi bersama Tuhan kita pasti bisa melewati semua masalah kita. Yang ketiga, Tuhan itu bersama dengan kita dalam kesulitan. Tuhan menyertai kita dan Tuhan selalu melindungi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Wah, gak sia-sia nih kita mencari-cari firman Tuhan. Gimana nih teman-teman? Seru nggak firmannya? Pasti seru dong. Yona dan teman-teman sudah diberkati oleh firman hari ini. Nah, stop. Jangan berhenti dulu, karena kita masih mau lanjut yang gak kalah serunya, yaitu activity. Yuk. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Miss Tere. Hari ini Miss Tere bakalan ngajarin kalian membuat teropong dari kertas lipat. Bahan-bahan yang perlu kalian butuhkan yaitu adalah kertas lipat. Kalian bebas menggunakan warna apapun itu. Yang kedua ada tali atau kalian bisa menggunakan benang dan hiasan. Nah, caranya itu kalian bisa tempelkan kertas double tip di ujungnya. Lalu kalian buka dan membuat lingkaran seperti ini. Nah, lakukan pada hal yang sama di kertas satunya ya, sehingga membuat lingkaran seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa dekor sehingga membuat seperti kayak punyanya misteri seperti ini. Lucu kan? Nah, kalau kalian sudah coba di rumah, jangan lupa posting di Instagram lalu tag di Catch Kids. Oke? See you next week. Bye-bye.